Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 402, apakah kamu baik-baik saja tidak memiliki apa-apa? Mengapa Papa Seng berubah seperti sebelumnya? Itu karena Mama Seng teringat bagaimana dia dulu penuh dengan energi muda saat pertama kali bertemu dengannya saat masih muda. Namun, dia memaksakan diri untuk menjadi pria tua yang dewasa namun tidak canggih, meskipun karakter itu tidak cocok untuknya. Dan meskipun dia telah berusaha mendapatkan peneguhan dari lelaki tua itu selama bertahun-tahun, dia tidak pernah sekalipun menerima kebaikan dan rasa tidak amannya malah bertambah. Mama Seng melihat semua itu dengan mata kepalanya sendiri. Apakah kamu baik-baik saja jika tidak punya apa-apa jika kamu tidak menceraikanku? Tidak masalah. Aku lebih suka menjadi suamimu yang biasa saja dan hidup sederhana selama aku bisa bersamamu. Aku benar-benar tidak ingin berkelahi di usiaku sekarang. Mama Seng menangis terseduh-seduh mendengar itu dan meninju dada Papa Seng. Bagaimana mungkin kamu baru memutuskan sekarang? Aku hampir saja pergi. Maafkan aku, Xiaoqin. Aku akan menjelaskannya kepada ayah saat kita kembali, aku tidak akan menandatangani surat cerai. Mama Seng mengangguk, membiarkan Papa Seng mengeringkan air matanya. Mulai sekarang, keluarga kita akan bersama. Ya, kami akan pergi bersama bocah pembuat onar itu, meskipun aku harus membawa pasporku dulu. Sambil tersenyum, Mama Seng menelepon Seng Xiao. Kirim seseorang kepadaku dan ayahmu. Papa Seng tidak tahu apa yang sedang Mama Seng lakukan, dan baru menyadarinya saat melihat helikopter mendarat di depan mereka. Itu, dari Seng Xiao. Apakah kamu benar-benar mengira anakmu akan berkeliaran di jalanan seperti pengemis setelah meninggalkan keluarga Seng? Mama Seng menyeringai. Orang tua, kamu hanya perlu mengikuti perintah anakmu saat kamu kembali ke Jianchuan. Dia mengatakan kepadaku bahwa dia akan mengizinkanmu mendapatkan kembali harga dirimu sebagai ayahnya jika kamu memilihku. Ada kilatan keterkejutan di mata Papa Seng. Seng Xiao seharusnya tidak begitu kaya di Jianchuan saat ini. Mungkin Seng Xiao mencoba menyelamatkan martabat ayahnya. Bagaimanapun, kini ia tidak peduli lagi karena ia telah memilih istri dan putranya. Ia akan menjalani hidup sederhana. Tetap saja, dia tercengang ketika dia bertemu Seng Xiao dan sekelompok anteknya ketika dia mencapai Jianchuan. Nak, Mama Seng segera memeluknya. Sementara itu, Papa Seng menatap kosong dan baru pulih setelah setengah hari. Nak, apa yang terjadi? Masuklah ke dalam mobil. Kalian akan segera mengerti. Seng Xiao menunjuk ke arah mobil yang telah disiapkan untuk mereka, dan membawa mereka ke Menara Zongteng. Semua karyawan yang melihat Seng Xiao di pintu masuk menyambutnya dengan hormat. Kepala Seng. Papa Seng ikut serta, dan segera tiba di kantor Seng Xiao di lantai 54. Dia akhirnya mengerti ketika melihat kantor yang lebih luas dari kantor Huang Yao. Kapan kamu membangun perusahaan lain sendiri? Sudah lama tidak bertemu. Ini Zongteng, perusahaan industri senjata yang saya dirikan bersama ayah mertua saya. Papa Seng berdiri di depan jendela yang menghadap ke seluruh Jianchuan, hatinya mendidih saat itu. Jadi, ini adalah perusahaan yang benar-benar milik keluarga kita. Ayah, Anda telah memilih ibu dan itu berarti keluarga ada di hati Anda dan Anda memiliki cinta sejati. Sebagai putra Anda, tentu saja saya berharap agar kalian berdua dapat memiliki kehidupan yang bahagia dan damai, itulah sebabnya pintu Zongteng selalu terbuka untuk Anda jika Anda menginginkannya. Papa Seng merasakan air mata panas mengalir di matanya saat itu. Di sini, ia tidak harus menanggung amarah lelaki tua itu atau tuduhannya, atau memikirkan untuk siapa ia berusaha. Hebat, luar biasa. Kau benar-benar putraku. Saya tahu Anda punya reputasi sebagai spesialis desain industri di luar negeri, ayah, dan kebetulan saya butuh kontraktor spesialis. Papa Seng tertawa dan menangis. Kau tahu aku tidak pandai mengelola, bukan? Katanya, tetapi segera mengangguk. Aku hanya tidak tahu apakah tulang-tulangku yang sudah tua masih berfungsi. Tidak masalah. Seng Xiao terkekeh. Itulah pertama kalinya ayah dan anak itu berdiskusi dengan tenang. Tentu saja, Papa Seng dapat merasakan dengan jelas bahwa Seng Xiao telah tumbuh dewasa. Kesombongannya telah hilang, dan ternyata dia juga dapat menjadi dewasa dan tenang. Saya akan berusaha sebaik mungkin karena ini adalah bisnis keluarga saya sendiri. Jangan khawatir, ayahmu pasti akan membuktikan dirinya dan menjadi desainer industri terbaik di Jianchuan. Karena itu, kita tidak boleh mengungkapkan diri kita karena Huang Yao sedang mencoba menekan kita saat ini. Keluarga Seng akan tahu tentang kita saat waktunya tepat. Biarkan orang tua itu percaya bahwa aku sedang terpuruk. Itu mungkin mengalihkan perhatiannya terhadap kita. Papa Seng menoleh ke Mama Seng dan mengangguk. Aku sudah berjanji pada ibumu untuk mengikuti semua rencanamu, tetapi setelah meninggalkan keluarga, dia dan aku. Kita menginap di Jingting. Kata Mama Seng. Itu propertiku. Tidak seorang pun boleh menentangnya. Baiklah. Kita makan siang bersama nanti siang. Malam harinya aku akan mengantarmu ke kediaman Seng untuk menjelaskan semuanya kepada lelaki tua itu.
Bagaimana dengan Xiaoqi? Mama Seng tidak dapat menahan diri untuk bertanya, karena sangat merindukan menantu perempuannya yang masih kecil. Dia ada di laboratorium forensik. Kau akan menemuinya di malam hari, jawab Seng Xiao. Kemudian, Papa Seng mengunjungi berbagai departemen di Jianchuan. Ia benar-benar tidak percaya bahwa ia dapat menemukan tempat tinggalnya sendiri meskipun sudah sangat tua. Mungkin akan ada lebih banyak drama saat kita pergi ke kediaman Seng nanti. Meski jarang bagi Mama Seng melihat suaminya kembali berbinar muda, ia tetap khawatir kalau suaminya akan terluka saat mereka kembali ke kediaman Seng. Tentu saja, orang tua itu selalu ingin memulai perkelahian. Ayahmu pasti juga membencinya, tapi aku tidak ingin menyerah padanya karena aku melihat bahwa dia juga punya sisi itu. Seng Xiao melingkarkan lengannya di bahu ibunya untuk menghiburnya dalam diam. Hanya kamu yang bisa melindungi ayah di malam hari. Apakah kamu perlu memberitahuku? Oud Seng sangat yakin bahwa putra sulungnya pasti akan memilih keluarga Seng. Mengapa? Karena dia sudah menjadi orang yang tidak berguna sepanjang hidupnya, dan tidak mungkin dia akan melepaskan kekayaan dan kemewahannya saat dia sudah setengah baya. Bagi lelaki tua itu, wanita tidak layak dihormati, istrimu sudah pergi. Cari saja yang lain, belum lagi istrimu yang tidak patuh. Itulah sebabnya Oud Seng tidak membayangkan akan tiba saatnya putra sulungnya berkata tidak kepadanya. Setelah menunggu seharian, lelaki tua itu akhirnya melihat kembalinya putra sulungnya. Tetapi mengapa Mama Seng masih bersamanya? Ada raut wajah yang agak tidak senang di wajah lelaki tua itu saat itu. Bukankah sudah kukatakan padamu untuk membawa surat cerai saja? Kau tidak perlu menceraikan wanita itu di hadapanku. Papa Seng menoleh ke arah Mama Seng sebelum berkata kepada lelaki tua itu, aku tidak punya niat untuk bercerai, ayah. Tidak, pria tua itu mencibir. Apakah kau pikir aku akan membiarkan hal ini berlalu begitu saja seperti sebelumnya? Wanita jalang ini akan meninggalkan keluarga Seng.